saya tahu bahwa SMA 10 punya masalah dengan STM Negeri 5. Yang sering ketemu ya mau kamu Bariwan kan kalau siang. Jadi jangan pernah bilang juga bahwa anak Budi Utomo itu selalu ngurusin masalah tawuran. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi sama gue Encek di Budut. Di salah kan gue tuh. Kelamaan vakum nih kita nih. Di channel Budut 520 Gadung. Kali ini gue ditemenin sama katanya sih legendnya 95 nih. Bang Robert. Halo. Bang Robert nih banyak diminta kebetulan. Beberapa DM ke tim channel, Bang Robert dong, Bang Robert. Alumni mana Bang? UP juga ya? ISTN. Yes, oh iya salah gue. ISTN. Sipil ISTN. Sipilnya? Iya. Oh iya. Tapi gue sekarang ditemenin sama Bang Kimung. Sampai Bang Kimung, ntar lo tanya-tanya dah. Sambil kenalin diri juga ya. Oke, Bang Robert, sehat ya? Sehat, Bang. Alhamdulillah. Bang, coba lo kenalin Bang. Lo siapa Bang? Oke, baik. Terima kasih untuk Budut 52 channel. Saya Robert Butar-Butar. Kebetulan saat ini diberikan kepercayaan sama teman-teman sebagai ketua umum. Iya. Dan hari ini juga kebetulan kita ada acara di Cipamingkis, Jonggol, Jawa Barat, Milad Budi Utomo 52 PLG yang ke-31. 31. Iya. Jadi semoga semakin benar. erat, semakin solid, amin. dan semakin berusaha menjadi yang lebih baik. Amin. Itu CSCS. Emang kebetulan nih lagi manfaatin momen juga nih. Milad 52 Polgat yang ke-31 Bang ya. Iya. Dan kebetulan beliau juga ketum nih sekarang. Agak sedikit kita mau nostalgia. Iya, ngajak Bang Robert ke masa dia dulu waktu pakai putih abu-abu ya. Iya. Bang Kimung, nah kenalin dulu lah, saya Bang Kimung. Ente siapa? Udah gampang lah ya. Bang Kimung nih anak siang, Bang Robert anak pagi. Ini kita lagi nostalgia aja nih. Oke, silakan Bang Kimung, mau diapain nih? Mau diapain nih? Gitu. Jadi suruh ceritain dulu awal dia masuk dulu nih. Masuk ke Budut ya, Masih putih biru. putih biru Disuruh ngapain nih awal-awal ini? sama alumninya. Apa ya? Senior. Sama ketua. Lu dulu di mana Bang? Jadi terima kasih buat Bang Gimung. Jadi saya dulu tuh dari SMP 234. 234. Kebetulan saya memang mau masuk ke sekolah teknik. Nah, saya punya tetangga berusaha memperkenalkan yang namanya STM Negeri 5. STM Negeri 5 ya? Iya. Waktu itu di ya? Jalan Budi Utomo nomor 5. Hmm. Sedangkan rumah saya waktu itu di Kayu Tinggi. Kayu tinggi. Benar. Akhirnya singkat cerita, saya berusaha bisa dapat ke STM Negeri. Pada saat itu yang paling favorit itu STM Negeri Pembangunan dan STM Negeri Penerbangan di Blok M. Dua itu ya? Dua yang paling, karena nilai yang masuk ke situ paling rendah itu 40 40. NEM waktu itu. Nah, jadi kalau yang setelah STM tadi ada yang namanya STM Negeri 1 Jalan Budi Utomo nomor 7, STM Negeri 3 di Jalan Kebon Sereh. Bonser ya? Iya, Bonser. Kemudian STM Negeri 5 dan seterusnya ada 6. Kemudian ada yang lainnya gitu. Nah, saya waktu itu karena dulu sistem penilaian kita itu kan menggunakan NEM, nilai Eptanas murni. Nah, kebetulan dapat nilai yang bisa masuk ke STM Negeri 5. Berapa NEM lo waktu itu Bang?
Kalau tidak salah 38-80. 38-80 ya. Iya. Bah, cakep ingetannya nih, CS. Kayaknya ingetan yang lain juga bagus nih. Bagus kayaknya nih. Nah, Jadi setelah itu dia saya masuk ke STM Negeri 5 itu biasanya seminggu mengikuti penataran P4 sistem 45. waktu itu pilihan lo mana aja sih emang, Bang? Selain STM Negeri 5. 1. Oh, 1 dulu ya. Satu, setelah di pembangunan di STM Negeri Pembangunan nggak dapat ke STM Negeri 1, kemudian ke STM Negeri 5. Oh. Tapi saat itu ada 3 pilihan. Iya 3. Akhirnya masuknya di STM Negeri 5. Diterimanya di 5. Iya. Rumpun bangunan. Ngambil bangunan ya. Iya. Oke. Tapi saat itu lu udah tahu sebenarnya di mana itu posisinya atau enggak lu Belum, nggak tahu? belum tahu. Yang pasti bahwa temen saya yang saya kenal ini memperkenalkan bahwa dia STM Negeri 5 rumpunnya otomotif. Oh. Iya. Jadi cuma dikasih tahu nih lu masuk sini, tapi lu nggak tahu di mana sekolahnya ya. Belum tahu. Jadi jebakan Batman gitu. Oke, Bang. Lu diterima nih di 5 kan? Ya. Diterima di 5. Ngerasain penataran dong. Penataran seminggu. Apa tuh? Kalau dulu apa namanya itu? Penataran P- pola P4. 45 jam. P4. P4 Tapi seminggu ya? seminggu. Seminggu. Seminggu masuk ke ruang aula STM Negeri 5 itu dapat pola penataran P4. Jadi semua penataran P4 itu bercerita tentang bagaimana seorang pelajar diberitahu P4 itu kebanyakan attitude ya. Salah satu contoh yang paling ditekankan di situ sebagai seorang pelajar. Oh. Gue lari ke Bang Kimong. Lu juga ngerasain gitu, Bang? Di era lo, Bang? Mirip-mirip dikit ya. Tapi korban kita sekarang Bang Robert ya. Jadi lo tipis-tipis aja ya. Bagian ngulik-ngulik aja. Bagian ngulik-ngulik. Anak gitulah kalau anak teknik kan ya, apa aja yang ada dikulik ya kan. Pasti kalau nggak dari sini Dari gitu. situ, situ pokoknya kena lah. Nah, lu cerita lah Bang, lu bisa cerita nggak pengalaman pas penataran tuh? Selain lu dapat di dalam, apa lagi lu dapat? Di luar mungkin? Nah, seperti kalau penataran P4 itu biasanya didampingi oleh pengurus OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Nah, mereka berperan aktif di dalam mendidik adik-adik kelasnya. Nah, waktu itu saya disuruh bawa di hari terakhir saya disuruh bawa batu bata. Nah, Buat apa memang mau buat batu? Buat batu bata tuh buat apa? waktu itu dipergunakan kalau menurut pengurus OSIS ini dikumpulkan untuk musola. Oh. Karena waktu itu kebetulan memang kita lagi bangun musola di STM Negeri 5. Bukan karena lu ngambilnya jurusan bangunan, bukan ya? Bukan. Oh, Bukan. Oke. Nah, itu kita bawa dari rumah, kita bungkus pakai saya bungkus pakai koran gitu kan. Satu bata batu bata merah saya bawa dalam tas. Nah, sesampainya di sekolah, sebelum kita serahkan batu bata itu, kita dikasih kesempatan untuk orientasi pengenalan ini lingkungan. Jadi biasanya kalau di tingkat mahasiswa tuh ospek ya, orientasi studi dan pengenalan kampus. Kalau ini orientasi pengenalan Jalan Budi Utomo. Oh. Nah, saya dibawa ke Jalan Budi Utomo yang paling ujung ya. Jadi kalau kalau saya naik PPD 52, dia turun di seberangnya, kita harus jalan lewat di Jalan Gunung Sahari. Iya, jalan. Nah, depannya Jalan Gunung Raya Sari deket SMP Negeri 93. Arah Senen berarti ya. Betul. Nah, di situ. Jadi batu bata
dikumpulkan di situ. Nah, saya bingung, loh, kok batu bata tadinya harusnya saya berpikirnya harusnya dikumpulkan di sekolah. Ini Sekolah ya. dikumpulkan di pinggir jalan Gunung Sari itu. Nah, ternyata di jam itu apa namanya? PIP Mayasari Bakti 905 itu lewat dari arah Senen menuju ke arah kota. 905 ya. Ya. Pulau Gadung kota tuh ya. Iya. Ternyata di situ yang naik itu semua pelajar putih-putih. Putih-putih. Hari Selasa ya. Ya. Bukan, itu penataran ditutupnya bukan hari Sabtu tapi hari Senin. Oh, hari Senin. Hari Senin. Nah, dia putih-putih, ternyata anak SMA Negeri 10 atau SMA Captun. Captun lah dikenal nih ya. Jadi itu batu digunakan dan saya juga melakukan pelemparan terhadap mobil 905. Oh, gitu. Ikut Ya. berdosa juga deh. Hah? Ikut berdosa juga deh. Ikut. Tapi ujuk-ujuk dipakai buat nimbukin anak Captun tuh gimana ceritanya? Ya kita kan nggak tahu kalau yang baru, karena waktu itu saya nggak langsung pakai putih abu-abu nggak. Jadi putih biru putih Putih buntung bir- dulu mah. ya, Putih-putih buntung ya. ya putih buntung. Nah, jadi yang ngasih pengarahan ke kita itu OSIS. Gitu. Ya, Oknum loh. ya oknum dari pengurus OSIS lah. Iya, jangan OSIS lah. Semua lagi. Ya, oknum. Ntar ada yang komplain, gue kagak lo waktu itu kan repot juga. Repot, Ya nggak bener, apa-apa. bener. Kalau misalkan dia bilang enggak, berarti kan banyak juga yang iya kan gitu. Bener Artinya juga sih. salah beberapa orang dari atau oknum dari OSIS waktu itu. Iya. Itu Tuh komando gitu ya. satu komando. Jadi anak pelajar nih lewat langsung ditimpuk apa gimana itu? Iya. Ngeledek dulu biasanya. Jadi sebelum sampai ke tempat kita kumpul, dia udah teriak-teriak dari apa? Kira-kira sekarang kan di situ 500 ada meteran lah itu. ya 500 meteran Sebelum dari masuk SMP. dia udah teriak-teriak captun gitu. Oh, kayak nantang gitu ya. Iya, dari situ bahwa saya tahu bahwa SMA 10 punya masalah dengan STM Negeri 5 Oh. atau Budut. Iya. Baru kepikiran tuh ya, Budut tuh seperti itu gitu. Baru kepikiran batu-batu itu yang tadinya saya pikir untuk membuat musola jadi buat nyambut 905. Jadi buat bangun. Bukan buat bangun, buat ngancurin berarti ya. Paten juga dong ya. Itu. Makanya saya bilang, wah berarti untuk ke belakangnya sekolah di Budi Utomo ini harus benar-benar punya mental ini. Kalau enggak kita nggak usah jalan sendiri, pulang sendiri gitu. Oh. Berarti emang lu nggak punya gambaran sama sekali Nggak soal STM 5 ya? Nggak punya. Nggak Karena punya ya? STM, kalau dari tulisannya aja STM Negeri 5, Sekolah Teknologi Menengah Negeri 5. Berarti kan orang-orang pilihan. Iya. Ternyata bandel juga di dalam. Oh, iya. Termasuk saya dong. Oh, iya. Ngaku ya. Karena dia termasuk pelaku nih. Dari Pelaku. 92 masuk ya? 93. 93, 94, 95. Iya, saya lulusnya 95. Salah satu pelaku pokoknya. Plak. Juga saya sering ya bareng sama dia nih. Oh, gitu. Yang lo tahu apa, Bang? Yang lo tahu apa soal ini? Kita minta dia melakukan pengakuan dosa apa kita pancing ya? Kudu dipancing jadi ya. Tapi ini bener loh, bukan rekayasa nih. Kayak bener-bener, bukan settingan ya. Ikut dia pagi nih, kebetulan kan praktik kan di sampingnya itu. Oh. Nah, siang kan praktiknya di situ. Ngikut sama dia nih, Hmm. jalan nih. Belum nyampe ke Poncol nih kita lari-lari dulu tuh. Olahraga. Nanti kalau kalah banyak kita olahraga lah. Olahraga. Ke, apa namanya? Atrium sekarang ya. Atrium Senen ya? Ya. Atrium Senen. Baru kita naik lagi nanti lanjut. Itu kisah. Ada lu Salah punya satu. kisah ya? Punya Dia kisah ya? Punya kisah ditinggal juga sih tuh. Lu jangan terlalu jujur gitu. Oke, Bang. Kita olahraga tuh enak juga olahraga di pagi. Enak, Saya bener, sehat. Jam berapa? Ya? Jam 7 kurang kan itu? Iya. Jam 6-an lah, jam setengah 7 kali ya. Iya kan efek dari kita udah nggak olahraga jadi begini, Bang ya. Ngelebar ya.
Iya, banyak lemak di mana-mana. Banyak lemak. Kalau dulu kan dibakar ya. Banyak lemak di mana-mana. Jadi hampir setiap hari kita olahraga kan. Olahraga. Nah, gue pengen denger nih cerita olahraganya gimana nih. Nah, beres lu penataran, lu gimana tuh bang? Lu berangkat sekolah sendiri, apa ada barengan waktu itu? Atau lu bisa cerita kenapa lu bisa gabung di Basis 52? Oke, jadi setelah selesai penataran P4 itu biasanya yang saya tahu di STM Negeri 5. Yang lo rasain, jangan yang lo tahu lah. Karena gue juga pernah melakukan itu kayak Gitu ya? iya. Karena gue melakukan itu juga ke adik kelas gue Oh, gitu. oke. Jadi waktu masih pakai putih biru tuh Ahmad Maulana dan temen-temennya. Wajib militer dulu gitu ya. Itu kelas berapa tuh? Kelas 3 lo, kelas 2 lo? Ahmad Maulana kelas 2 Kelas 2. yang namanya Edem. Oh, Bang Edem ya? Iya, itu namanya Ahmad Maulana dia. Idi, Bang Edem. Sapa-sapa dulu Bang Edem. Halo Edem. Bang Edem, Ahmad Maulana. Kapan-kapan kemari Bang Edem. Kita lucu-lucuan ya. Nah, jadi ada Bang Aye, ada Alamsa, itu kelas 2. Kelas 3-nya ada Outbin, kemudian Dolang, Sutikno, Soneta, Siapa Soneta? Pukra, Bang Soneta. Selamat menjelang pagi, selamat milad. Iya. Jadi itu kelas 3 dan kelas 2. Nah, mereka berusaha cari, bukan berusaha ya, tapi ngumpulin yang berangkat dan pulang ke arah Pulau Gadung. Jadi basis tuh ya. Basis 52. Ya, jadi karena dari beberapa teman-teman yang senior atau yang di atas 88, 89 itu bilang kalau dulu nggak ada basis. Jadi pulangnya ke arah mana nih? Oh, ke arah situ. Jadi nggak ada basis. Nah, setahu saya basis itu, setahu saya nih, kayak saya di 93. Berarti kan Satu lah mulai. ya, jadi basis itu tuh di sekitar gitu. Karena pulangnya itu kan yang punya sebenarnya pemerintah, mobil PPD-nya, tapi kita anggap aja punya kita. Kita klaim ya, kita akuin ya. Kalau saya pulangnya kok dari Pulau Gadung ke Pasar Baru ke Pulau Gadung, berarti PPD 52. Nah, Iya. PPD 52 lah itunya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ke Cililitan 40, ada yang ke Pasar Minggu 806, ke Kalideres 913. Jadi masing-masing klaim jalur sendiri-sendiri dan itu punya mobil yang disediakan oleh pemerintah, sehingga itu jadi kita anggap bis kita. Makanya basis ya. Jadi secara nggak langsung pemerintah mengakomodir ya. Enggak, Oh enggak ya? pemerintah nggak begitu berpikirnya. Enggak begitu ya. Kita yang menyalahgunakan. Iya. Iya, yang salah tuh kita tuh ya. Gue jadi bingung. Iya. Lu jangan muter-muter. Enggak, pemerintah enggak maksudnya pemerintah memang tugasnya memberikan pelayanan Benar. kepada warganya kan. Benar. Tapi datang anak-anak Budi Utomo atau Budut, wah jalur kita pulang ke Kalideres, jalur kita pulang ke Pulau Gadung. Wah, PPD 52. Ya udah. Budut 52 Pulau Gadung. Iya. Kalau milok begitu tuh. Jadi kalau tiap milok begitu ya. Iya. Duduk 52 gitu, bangga banget itu ya. Waduh, zaman itu hebat luar biasa dah. Itu tahun Saya 93. 3 udah ada kos berarti dong. Udah. Tim of kan 92. Team of sukses. Kalau di kita selalu bilang TOS itu team of sukses. Karena kita jarang bisa kalah sih, menang terus. Just. Enggak juga. Era itu. Era itu. Enggak juga. Ada lah, ada menang, ada juga enggak gitu. Kasihlah dikit dan menang terus bilangnya. Hari ini kalah, besok udah balas. Balasannya banyak. Jadi lu salah satu orang yang ketangkep tuh ya sama Bang Alamsyah, Bang Aye juga Iya. dia. Iya. Jadi Robert ini dulu perawakannya kalau pakai baju rapi dia. Tasnya rapi, pokoknya rapi kayak anak ini aja. Pokoknya kayak anak alim aja. Enak alim ya. Alim beneran apa anggota lima monyet nih? Kayaknya anggota monyet. Nggak kelihatan Bang ya?
kelihatan dulu. Hmm. Saya ngeliat Penuh dengan tipuan itu ya. kalau ngeliat kita nih, wah di jangan tuh senior kita tuh. Oh, gitu. Dia gitu mulu, jadi kayak orang yang apa patuh banget sama senior gitu. Gue bisa ngebayangin itu, gaya-gayanya gimana itu. Karena memang dari omongannya Bang Gimung, yang bisa masuk ke kelas 2 ke kelas 3 cuma saya. Oke. Satu angkatan saya ini cuma saya doang, nggak ada yang lain. Nggak ada emang. Lu satu angkatan berapa orang tuh, Bang? Ada Opik, ada Teror, ada Jimmy. Indra. Indra enggak. Oh, Di enggak bawah saya. Kayaknya itu. Kita dikit kalau yang kelas, kalau seangkatan saya dikit, Oh, nggak banyak. Nggak banyak ya? Karena setelah kesini baru bermunculan teman-teman yang kadang-kadang sering naik bareng sama kita, tapi kadang-kadang juga enggak gitu. Itu di 5 sendiri apa gabung juga sama satu? Gabung sama satu kayak Bang Ucok Oke. di Vespa kan itu anak 95 juga. Gitu. Jadi ya kalau nggak salah sih Bang Ucok sering juga, cuman kadang-kadang Ucok tuh ikut, kadang-kadang enggak. Kayak hari ini nih dia nggak ikut. Iya. Bang Ucok ente diomongin tuh gara-gara nggak ikut. Coba sangkatan aja. Iya. Dia anak SM Negeri 1 kan, dia anak 1 dia. 95 juga berarti. 95. Gesang, kemarin juga baru ketemu Gesang. Gesang juga anak 1. Jadi gini Bet nih. Saat itu kan bisnis selalu rame itu. Kadang-kadang juga ada aja yang nggak bagus buat perempuan di situ kan. Seperti apa namanya? Ada yang jahil lah, ada yang apa sih namanya istilahnya itu kalau laki-laki yang suka kemaluannya ke perempuan gitu kan. Iya. Nah di zaman kita juga dulu ada tuh Bet. Ada. Jadi anak SMA 1 ya kebetulan ya, yang sering ikut 52 pagi gitu. Iya. Siapa itu? Jadi ya, Ngeri amat gue dengerinnya. Jadi nah ini Robert lebih tahu ceritanya. eh, Nah, si korban teriaknya Robert gitu kan. Oh, gitu. padahal bukan saya loh itunya loh. Bukan saya yang melakukannya. Jadi Jadi gini. kayak ada tindakan asusila begitu ya? Atau gimana nih? Enggak. Sebenarnya sih udah masuk ke masalah Pelecehan ya? seksual ya. Pelecehan Iya, seksual ya. terhadap, kaum hawa ya atau wanita ya. Jadi gini, si N ini adalah anak SMA 1 yang selalu sering bareng sama kita. Oke. Iya. Rumahnya di daerah sekitar Bungur. Dia naik metro mininya 43. 43 ya, 43. Nah, dia selalu bareng sama kita. Suatu ketika PPD 52 ini penuh, kita pulang. Karena begitu penuhnya kan jadi berdesak-desakan. Nah, si N ini merasa ada sesuatu yang mencurigakan di sekitar ininya dia nih, di sekitar punggungnya dia kan. Oke. Nah, jadi dia merasa kok ada seolah-olah kejatuhan sesuatu gitu. Dia pegang, ternyata ya sekitar baju belakang ini nih, ya jadi ada, dia teriak kan, apa ya namanya, kalau kita bisa bilang itu air mani lah ya. Sperma ya? Sperma, betul. Sperma laki. Laki-laki. Iya, laki-laki. Nah, ternyata yang melakukan itu seorang mahasiswa. Oke. Dia memanfaatkan situasi yang sedang saat itu penuh terjadi, ya. gitu, iya. Oke. Sehingga si N ini merasa Tit, tenang, ntar gue tit. dia teriak dan menyebut nama saya gitu. Oke. Sehingga waktu itu sempat kita berhenti di depan kantor polisi Sumur Batu kalau nggak salah. Iya. Tahu. Nah, Sumur Batu kita turunin, suruh ganti baju karena udah basah semua. Nah, itu laki-laki yang si oknum yang melakukan itu kita serahin ke polisi sih. Oh. Dia cari penyakit ya? Ya karena mungkin apa ya? Karena Mungkin ada juga sih gejala sesuatu atau di pikirannya dia jadi
karena penuh kan kegesek-gesek Iya. seperti itu ya. Saat itu kan kondisi 52 kalau mau lagi penuh kan kita buat bergerak aja susah. Susah. Kalau kata Bang Napi karena ada kesempatan ya. Iya. Iya. Jadi nyebut nama Bang Robert tuh si N Iya. bukan karena si Robert yang melakukan ya. Bukan. Gue minta tolong ya. Iya. Maksudnya ya. Betul. Itu diapainnya tuh oknum tuh sama anak-anak tuh. Ya lumayan. Kenang-kenangannya Ada apa tuh? kenang-kenangan sih. Ada kenang-kenangan yang pasti pemeriksaannya kan ke bagian celana dan bener Ada Dia- masih. resletingnya terbuka kan gitu. Oke, apes lah tuh anak ya. Dia apes. Gitu. Sip Bang. Nah, lu bisa cerita gak Bang? Situasi atau cerita lu selama ada di 52 tuh. Nah, waktu masih masa muda tuh. Budut kan era-era 90 nih lumayan ger kan? Apalagi waktu lu habis penataran aja batu bata yang lu bawa dari rumah tuh ternyata buat nimpukin anak captun. Kemari-mari gimana tuh cerita di basis tuh? Lu punya cerita apa Bang? Memang nggak bisa terlupakan ya kita kalau di basis ya. Bahwa itu akan selalu teringat pasti. Tetapi itu hanya sebuah bagian dalam sejarah hidup kita pribadi masing-masing. Benar. Bahwa gue dulu pernah sekolah seperti ini. Seharusnya gue sekolah tidak seperti itu gitu. Tapi situasi saat itu memang Harus seperti itu ya. Budi Utomo itu sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Kalau se-Jakarta orang kalau udah saat 90-an itu taunya Budi Utomo, waduh. Orang tua berusaha untuk kalau bisa jangan di situ nak sekolahnya nak. Benar. Karena memang tingkat perkelahian pelajarnya di situ meningkat Tinggi ya? tinggi karena ya itu tadi semua orang berusaha yang tadinya tidak kenal Budi Utomo berusaha kalau gue punya masalah dengan Budi Utomo pasti sekolah gue bisa ikut, Bisa naik. bisa punya nama juga nih. Kalau sekarang Berusaha seperti itu. Ratingnya naik lah ya. Ya, rating untuk apa misalkan sinetron apa gitu kan. Iya. Ya, seperti itu. Belum juga yang apa namanya yang maksudnya yang turun-turunan lah maksudnya. Jadi turunan dia sudah mulai nggak cocok dengan anak-anak Budi Utomo itu kan tetap kan ke bawah ke anak-anak baru juga. Iya benar. Warisan. Macam warisan yang Waduh. nggak bisa ini. Benar. Ya, iya, itu Termasuk tadi. Apalagi pas mau 31 September ya. Iya. Nah itu udah mulai aja tuh. Nggak pagi nggak siang pasti ngerasain. nggak pagi nggak siang pasti ngerasain ya. Masih kita ditungguin. Kebetulan sih kalau di siang itu kebetulan kita jarang sama ketemu anak sekolah sih. Kalau siang, Lebih banyak ke warga-warga sekitar. Gitu. nah kampung lah ya, Iya. orang kampung ya. Ya, kita ditunggu tuh sampai ya kejadian dulu ada almarhum Bibin kan. Ah, Kebetulan pas di depan saya dia sabel senjata lagi. Itu pas 31 itu saat penuh-penuhnya ini. Jadi kita udah nggak bisa bertahan di mobil kita hancur. Turun ya mau nggak mau kita ngadepin yang begitu. Jadi dipaksa aja. Itu kan nggak bukan begitu ya, kita sebenarnya ada di saat pokoknya udah mau bulan September itu udah mulai Udah mulai ketar-ketir, bukan ketar-ketir juga sih, udah ada jadwal yang menunggu ya, Iya. schedule ya. jadi yang biasanya misalnya sehari 2 hari apa berapa hari gitu ini lebih berat dibandingin itu. Gua kasih nih bang, coba. Intensitasnya kali mungkin intensitas dengan itu biasanya dengan kalau itu waktu itu sih dengan anak Poncol ya, Rasera yang sekarang jadi Rasera Kalau anak, bulan September. di bulan September. anak pagi pasti sama anak sekolah. Gitu. Itu Sebab perbedaan sama siang ya, kalau siang ketemunya ya itu sama orang yang nggak ada seragam lagi. Jadi tahun itu lo mau bilang perbedaannya pagi itu dominan ketemunya sama anak-anak sekolah ya, pelajar. Iya, iya, sekolah. Kalau pelajar. Pagi. Iya. Pagi. Cuman kalau anak-anak siang
kebanyakan ketemunya sama kampung ya. Kampung, aja. ya kampung. Terus juga kalau pas musim banjir di Perintis tuh, Blongkelan. Oh iya. Jadi pernah juga satu waktu saya bareng almarhum Ocit ya. Ada berapa orang, ada 15 orang nggak salah sih ya. Mobil nggak jalan nih, macet total kan. Di pas di dekat Arion sekarang tuh, Arion apa namanya? Gedung Arion ya. Iya. Nah itu banjir, kita turun juga males kan. Sedengkul lebih kan saat itu. Di dalam kita habis kena batu gitu kan. Situasi yang serba salah ya. Iya. Akhirnya maksakan turun supaya kita bisa buka jalur aja, kita jalan gitu. Sama gitu, mungkin di pagi ada lagi yang lebih ini gitu kan. Karena kalau pagi ketemunya pasti anak sekolah, Tapi ada bedanya nggak rival-rivalnya? sama aja. Kalau lu pagi siapa aja bang? Kalau pagi sih sebenarnya sama ya. Biasanya kan setelah pagi bentrok pasti siang muntahannya. Ya, lu Artinya, bentroknya sama siapa aja kalau pagi? nah kalau kalau gua kelas 1 yang pasti SMA sama STM Bariwan. Kemudian geser ke Cempaka Putih Step 8, STM apa? STM 8 Cempaka Putih sama STM Poncol. Poncol yang ada di Sumur seberangnya, Batu. Sumur Batu. Geser lagi sedikit ke arah Galur, biasanya di situ sebenarnya Anak kampung lah. anak-anak sekolah yang tinggalnya di Galur. Galur, iya. Campuran dia. Iya, tinggalnya di Galur. Maksudnya di Galur itu tuh yang apa ya, bermasalah dengan Budi Utomo. Misalkan dia di Poncol, dia penerbangan, dia SMA 10, Captun gitu. Nah, itu sih kadang-kadang di situ. Nah, Tapi kampung juga jatuhnya ya. kampung. Setelah itu dia ke sono. Apa namanya? Kalau kampung sebenarnya lebih sering kalau di pagi tuh di Galur. Galur ya. Galur. Galur. Geser lagi ke ini STM Poncol. Poncol depan sekolahnya tuh. Rasera tuh. Rasera sekarang ya, STM Masuk ke Rasera. atrium kalau barengan sama anak Kalau Captun. di kimia Jalan Kimia. Kimia Parma ya. Ya, Kimia Parma. Gatot Subroto. Kimia Parma, Kimia Parma. Oh, Kimia Parma, di situ ada apotek Kimia Parma. Iya, iya, iya. Jadi kalau Kuitang ya. Kuitang sebelah sananya dia persis Perempatan dia lewat. dia di perempatan sih. Iya. Tapi sekarang kalau nggak salah udah digusur tuh, nggak ada Digusur itunya. semua. Kita belok kanan, Hmm. di situ anak SMA 10. Captun banyak tuh di situ tuh. Yang rumahnya di sekitar Kuitang. Oke. Sama yang Salemba yang ini dekat bioskop. Iya, Ripoli ya. Ripoli. Nah, Ripoli betul. Yang bioskopnya apa, film-film India tuh. Iya, iya. Nah, itu mereka tuh biasanya di situ nunggu mobil 905 yang mau ke Captun ke sekolahannya sama 10. Jadi setiap hari ada aja pokoknya olahraga ya. Ada setelah dari Poncol jalan nggak berapa lama Captun nungguin. Udah gitu diuber-uber lah sama polisi kan, bisa begitu tuh. Ya siapa yang ketangkep ya lumayan. Di dalam kan. Kalau Lumayan. sama ini 45 gimana? SMA 45. SMA 45 sih Jarang. dulu enggak. Jarang Saya kelas ketemu. 1, kelas 2, kelas 3 enggak. Tapi setelah di bawah saya tuh mereka berantem. Maksudnya ikut jadi terlibat masalah sama anak Budi Utomo. Jadi Pulau Gadung. di era lu itu bang belum bentrok sama Belum. 45 ya? Enggak, kalau bentrok sih udah. Bentrok udah. Nah gimana nih? Ini Enggak, maksudnya bentroknya sih udah, cuma nggak sering kita. oh gitu. Karena dia biasanya di depan Mediros itu. Iya, sama Jaya kan? Ya enggak, Jaya mah Masuknya kan. masuknya emang dari situ. Iya. Kalau anak siang tuh Oh iya. beberapa iya. kali sering di situ. Iya, betul. Cuma mereka ada gabungan dengan Sorry. anak-anak Jadi- warga situ. SMA 45 namanya Pastel. Pastel udah. Nah, Pasukan iya. teler. Pasukan teler. Nah, jadi bener yang dibilang Kimung, intensitasnya nggak banyak sih dia. Iya. Kalau dia lagi banyak, kita ketemu, dia pasti kasih sambutan. Sambutan, ya. Kita turun. Welcome to Mediro. Ya. Gading. Gitu. Tapi kalau enggak, kita nggak bakal ketemu. Dan itu tergantung orangnya dia. Kalau yang berani, artinya yang memang bener-bener mau, ya silakan. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Oh, Gitu sih. Karena banyak juga yang dia pakai baju SMA, tapi
nggak terlibat. Jadi nggak semua sih sebenarnya. Cuma ada aja beberapa mungkin dia ada kenalan dari mana gitu kan. Ya cuma kalau di barat kayak gertak sayur gitu. Set. Situasinya masih kayak gitu ya. Iya. Kebanyakan sih kalau nggak salah dia dari seberang, berarti dia yang mau pulang ke arah ini nih. Priuk Iya, 51 dia. dari Maesari 51. Anak-anak Kodamar lah tuh ya. Iya, pasukan teler yang Priuk deh tuh, pastel. Pokoknya Sama 45. ya emang sering ketemunya sama itu kalau berangkat itu kan. Tapi itu mulainya tahun berapa itu, Bang? Kalau dari awal sih udah mulai itu. Dari lu Zaman masuk tuh udah mulai. zaman kelas 1 dulu ya. Saya kelas 1 dia ada berapa kali sih ketemu dia, selalu di Mediros ya. Artinya bukan baru ya. Bukan. Udah lama, cuma intensitasnya kurang. Intensitasnya aja kurang. Kan ketemunya juga jarang loh mereka kan. Iya. Yang sering ketemu ya mau nggak mau Bariwan kan. Kalau siang Udah pasti ya. dari Di depan sekolah? pagi, iya depan sekolah. Depan sekolah pasti kan mereka. ketemu. Kalau saya 45 rada ke dalam. Dari Iya. Mediros itu dia ke dalam. Iya, ke dalam lagi dia. Di samping Jaya itu. Ya, dekat STM Jaya. Gedung sekolahnya. Jadi Ini Bang, ada satu kejadian yang nggak bisa lo lupain, yang bisa lo bagilah, kayak terlalu ya tipis-tipis lah, lo punya cerita apa gitu kan? Yang pasti cerita tentang percintaan juga nggak ya, apa-apa. ya, itu sangat menarik. Itu sangat menarik. Iya. Jadi jangan pernah bilang juga bahwa anak Budi Utomo itu selalu ngurusin masalah tawuran. Tidak. Dia pasti ada saatnya. Jadi kalau di pagi dulu tuh di pagi budut bercinta. Udah bercinta. Kelas 3 biasanya. Biasanya dia udah kelas 3. Kelas 3. Kelas Kalau tiga. di siang gimana Bang? Sama aja. Sama ya. Sama. Jadi kelas 1, kelas 2 tuh masih wajib militer katanya. Wajib militer. Wajib militer ya. Kontraknya 2 tahun. Kelas 3 ada kelonggaran gitu ya. Iya, iya. Robert banyak kisahnya karena di pagi itu paling banyak ininya perempuannya paling banyak. Gitu. Sudah bisa. Udah gitu tadi lu cerita dia Oh, iya. agak beda sendiri dan Oh, iya, rapih ya. maskulin nih, Widih. Gimana tuh Bang? Karena gue dengar juga ini lu tuh Gimana nih? termasuk yang sering begaul sama anak-anak SMA 1. Oh, banyak. Wah. Banyak. Jadi karena di pagi itu paling banyak perempuannya. Contohnya ya si N itu kan. Nah, iya. Waktu saat kena kan manggilnya Robert. Wah, berarti kan Tidak manggil yang lain iya. kan? Ini Yang lain kan banyak gitu kan. Anak sosial tadi. Si N itu anak sosial. Hafal ya? Sosial 3 sama sosial 4. Oh, berarti apal. Berarti kayaknya ada kisah yang lebih lanjut ini. Bukan karena ketemu lu jadi sosial gitu. Enggak. Sosial ya. Karena gue juga pernah masuk ke SMA 1. Ke SMA 1 ya SMA 1 Budi Utomo. Itu memang bangunannya bangunan Sama asli, lah. arsitekturnya itu zaman Belanda. Sama semua lah itu. Iya. Tapi kan emang di situ, tapi gue nggak tahu ya, gue belum pernah lihat bangunan 5 soalnya. Pas gue masuk kan Yang udah pasti ada tuh. kalau ngebongkar bangunan yang dulu panjang batu batanya 30 cm. Oh. Itu udah beda banget. Itu yang lo inget ya? Karena lo orang bangunan ya? Iya, kan gue tadi rumpun bangunan. Nah, jadi SMA 1 banyak lah temen. Si N tadi punya kisah yang cukup apa ya? Berkesan atau rumit? Berkesan. Berkesan bukan Iya, rumit makanya di grup sekarang nih gue lagi cariin. Oh. Datang Bang Aye, kagak ada di grup. ya? Iya. Kok Bang Aye bisa tahu? Karena Tahu dia lah. tahu. Tahu lah, dia kan sering ikut juga. Dia kan kelas 3, gue kelas 2. Asal. Iya, jadi Jangan kayak ngomong asal. jadi dia tuh apa namanya ya? Nela si N itu pernah suatu ketika setelah kejadian dia tadi mendapat perlakuan pelecehan seksual, dia datang ke rumah. Datang ke rumah ngajak nonton. Iya. Iya, dia ngajak nonton. Zaman itu kan yang punya, maksudnya zaman itu tuh yang punya duit tuh agak-agak sedikit susah. Ya hanya yang bisa menabung. Kedua memang dia punya uang. Sama nyari celahan gitu ya. Berangkat sekolah. Pulang. Tapi takut tadi tonton sama Nyonya nih. Nyonya nih cuma kenangan doang. Kita flashback masa lalu zaman putih abu-abu gitu ya. Iya. Kalau sekarang sih udah nggak ada kan? Apa Iya. masih? Apanya tuh? Itu. Masih Enggak kan? lah. Enggak lah. Bukannya masih nyariin tadi? Ya, maksudnya kita nyariin itu kan udah lama kita nggak ketemu. Oh gitu. Silaturahim Bang. Ya.
kalaupun dia udah berkeluarga bagus. Iya. Kemudian punya anak laki-laki dan perempuan kan begitu. Iya benar. Kita jadi silaturahminya berusaha, lu kemana aja selama ini? Tujuannya ke situ lah. Iya. Gini coba ditanya aja Bang Robert nih, siapa aja nama-namanya? Masih ingat nggak perempuan itu? Ini yang agak beda ya. Kalau yang lain mungkin ceritanya agak sedikit yang agak serem-serem nih, yang manis-manis. Ya, ini kan penutupnya budut Oh, gitu. bercintanya kan? Oh, budut bercinta ya. Jadi yang pasti Siapa- siapa? kalau tadi si N. Tuh. Yang kedua itu si Yang S. Anak Tamsis siapa? Anak Tamsis? Anak Francis itu si T. Oh, si T. Si T. Si Terus? N. Anak SMTK siapa? Si S. S juga. Iya. Ada berapa deh? Ada berapa? Kayak banyak ya? yang bener-bener artinya bisa jadi masih inget lah wajahnya apa segala macam ya 2 orang lah. Oh, Nggak siapa aja perlu tuh, Nam? banyak-banyak. Ya tadi si N sama si S. Oh gitu. N dan S. Jadi si W lupa dong waktu itu. Dia saya anggap adek ya. Oh, siapa ada. Karena kan jauh di bawah, jadi di bawah kita. Oh, pintu masuknya lewat adik-adik. Oh, iya? Aduh, ketawa. Baju lama nih. Pintu masuknya lewat adik-adikan. Iya, iya. Saya kira begitu, Bang. Apanya tuh? Belum clear. Tadi gimana? Kan ceritanya? 2 udah. Udah 2 tadi. 2 saya cukup. Itu yang selalu ini dulu ya. Ya, artinya gini. Saya pernah main ke rumahnya. Kalau si N pernah main ke rumah saya. Dia udah ngeliat, langsung lari. Jatuhin. Mau dijatuhin, kalau itu jatuh, tinggal dikasih bensin, selesai kita.